Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Seluruh jamaah salat subuh Masjid An-Nahar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah di mana kita diberikan oleh Allah kekuatan hari ini untuk dapat melaksanakan perintah Allah. Mudah-mudahan dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, Allah menerima amalan kita. Amin. Dan dengan rahmatnya itulah Allah akan memberikan kemuliaan buat kita semua. Adapun kita sudah sholat sebagaimana hikmah yang pertama kita sampaikan kemarin, maka kita tidak bersandarkan kepada amalan kita, ya, dimana amalan itu kita serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita melaksanakan amalan itu bukan untuk surga, bukan untuk apapun, tapi hanya karena ingin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana hikmah yang pertama, kita setiap kali beramal kepada Allah, maka ziyadatus syukur, bertambahlah kesyukuran kita kepada Allah atas dasar taufiknya dan petunjuknya buat kita semua. Terlebih-lebih kalau sampai tingkatan perasaan kita, ya Allah, ya, mau Engkau hadiahkan apapun dari amalanku atau tidak, yang penting aku melaksanakan perintah ini hanya karena Ibu, bapak-bapak semua jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan masuk kepada, kita akan masuk kepada hikmah yang kedua, ya, di mana Al-Imam Ibnu Athaillah berkata, iradatuka at-tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah wa iradatuka al-asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun 'anil himmatil 'aliyah. Keinginanmu untuk tajrid. Apa tajrid itu? Bebas dari sebab-sebab. Ma'a iqamatillah, padahal Allah menempatkanmu, memposisikanmu, menegakkanmu pada sebab-sebab. Maka keinginanmu untuk tajrid, untuk bebas dari sebab, minasyahwatil khafiyah, itu tergolong dari syahwat yang tersembunyi. Nah, ini terjemahnya. Baru dengar terjemahnya, pala kita lah mutar-mutar. Ulangi lagi ya. Keinginanmu untuk lepas dari sebab-sebab, padahal Allah memerintahkanmu dan menempatkanmu untuk melakukan sebab-sebab. Maka keinginanmu bebas dari sebab-sebab tadi merupakan syahwat yang tersembunyi. Ini bagian pertama dari hikmah kedua. Bagian yang keduanya apa? Iradatukal asbab, keinginanmu akan melakukan sebab-sebab, padahal Allah ingin membebaskanmu dari sebab-sebab tadi. Sungguh engkau sudah jatuh dari makom yang paling tinggi. Saya ulangi lagi, ya. Keinginanmu untuk melaksanakan sebab-sebab, padahal Allah memposisikanmu, menempatkanmu di posisi kamu tidak harus melakukan sebab-sebab. Tajrid, engkau bebas dari sebab-sebab. Maka ketika engkau pada posisi ini ingin melaksanakan sebab-sebab,
sungguhnya engkau sedang turun, engkau sedang jatuh dari posisi yang tinggi menuju posisi yang rendah, ya. Maka ini ada dua keadaan. Nah, tapi sebelum saya masuk kepada maknanya, kita lihat dulu makna al-alfaz. Ya, makna al-alfaz. Apa yang dimaksud dengan al-iradah itu? Al-mail, keinginan. Sebagian ulama mengatakan al-iradah ini turadiful hubba. Bisa jadi maknanya juga cinta. Jadi ketika seseorang ingin sesuatu, bisa jadi itu keinginan, atau bisa jadi itu juga cinta. Al-ithar, namanya keinginan itu apa? Ketertarikan, itu namanya keinginan. Nengok mobil bagus, enak beli nih. Nah, gitu. Ya, kepengen. Nengok betina bagus, lain lagi nih. Ya. Tuh, al-mail, keinginan. Kemudian at-tajrid, apa yang dimaksud dengan tajrid? At-tajrid itu lepas dari sebab. Lepas dari sebab. Dia ini sehat, tiba-tiba sakit. Sudah dicek sebabnya tidak ketemu. Nah, ini namanya tajrid. Kondisi yang terjadi tanpa sebab, gitu loh. Ya, kondisi yang terjadi tanpa sebab. Sakit ida, apa-apa ida, tahu-tahu ninggal. Ya. At-tajrid. Kalau ada yang ninggal lagi balap motor, itu ada sebabnya. Kencang, ya kan? Bisa jadi aspalnya masih kasar, ya kan, itu. Macam-macam lah. Tapi ini adalah posisi di mana tanpa sebab. Ya. Lagi duduk-duduk tahu-tahu kenyang. Apa lagi kenyang ini? Tanpa makan, tanpa minum, tahu-tahu kenyang dan nak makan. Nah, itu ada orang-orang posisi seperti ini. Itu namanya tajrid, ya. Lagi duduk-duduk tahu-tahu ada yang nganjuk duit. Wah, ini pasti galak-galak kamu nih kan? Ya kan? Ketinggalan dari rai kamu semua, ya. Al-iqamatu fi syai' ats-tsabatu fi. Yang dimaksud dengan al-iqamah di situ apa? Untuk menetap. Tetap melaksanakan. Asy-syahwa, adapun syahwa, imbi'atsun nafsi. Apa imbi'atsun nafsi? Detikan hawa nafsu, imbi'at. Itu namanya syahwah, ya. Li talabil malaih tab'an, untuk mencari kesenangan. Kalau kita kepengen mencari kesenangan itu namanya apa? Syahwat. Dan syahwat itu tidak selamanya haram. Tidak selamanya haram. Mencari kesenangan dari istri halal. Ya. Baru yang berikutnya al-khafiyah, aksul jaliyah. Khafiyah itu kebalikan daripada jaliyah, apa? Tersembunyi. Nah, ini bagian pertama dari hikmah yang kedua kita baca. Maka kita akan bahas dulu bagian pertama. Apa itu? Iradatuka at-tajrid, keinginanmu untuk bebas dari sebab-sebab, padahal Allah ingin kamu tetap melaksanakan sebab-sebab itu, maka keinginanmu ini namanya apa? Minasyahwatil khafiyah. Baik. Ya. Sekarang kita akan bahas apa makna ibarah tadi itu. Ya. Apa makna ibarah? Di dalam hikmah ini ternyata ada dua part, ada dua bagian, ya. Di mana orang antara memilih pengen bebas dari sebab, kemudian ada orang yang kepengen apa? Mencari sebab. Kondisinya yang pertama bagaimana? Ini saya gambarkan. Rajulun yuridu minal asbab ma'anallah aqamahu bi amril asbab. Bagian pertama dari hikmah ini, ada seseorang yang kepengen tidak mau melakukan sebab apapun, padahal Allah menyuruh dia untuk melakukan sebab itu. Maka keinginan ini adalah merupakan keinginan syahwat yang tersembunyi. Nah, sebagai contoh bagaimana? Biar mudah menggambarkannya. Saya ngambil contoh ini dari kitab Syarhun wa Tahlil punya Dr. Muhammad Said Ramadan Buti. Contohnya apa? Rajulun anatallahu bihi mas'uliyatan. Seseorang yang dikasih oleh Allah tanggung jawab. Apa? Istri, anak. Fahuwa muhatun bi asbab. Maka saat itu tentu kita punya tanggung jawab untuk melakukan sebab-sebab. Sebab-sebab apa? Karena kita punya istri. Apa yang Pak Dokter lakukan kalau untuk istri ini? Cari rizki, cari nafkah,
memberikan apa yang diperlukan. Kalau kita punya anak, apa yang kita lakukan? Mendidik, mulai dari memberikannya makan, memberikannya pakaian, memberikannya apa? Pendidikan. Tentu ini semua harus. Dan ingat, uang cari rezeki itu tidak lepas dari apa? Anil kadhi, dari kesulitan. Ya, dari kesulitan. Ya. Mang Rosik, berapa lama begawe dulu Mang Rosik? Sebelum pensiun? 32 tahun. Itu bukan mudah. Senang tuh waktu pertama kali diterima. Sudah tuh. Gawian tuh tidak kata yang disenangi. Bukan disenangi. Tidak kata yang mudah. Pasti ada kesulitan. Ya. Wa ilal kad'i fi sabilihi. Tsumma yuhawilu. Tapi terdetik di hatinya bagaimana? Wa yuhalihu ayyarqa ila mustawa shalah wa taqwa. Ini orang kepengen sampai derajat soleh, derajat takwa, dan naik tingkat tauhid sampai tingkat tawakal kepada Allah. Lalu dia berkata pada dirinya, kayaknya aku tidak perlu ke pasar, aku tidak perlu jualan, aku tidak perlu begawe, dan aku tidak perlu susah-susah. Ya, karena apa? Saya yakin Allah Subhanahu wa taala berfirman, fabtaghu indallahi rizqa. Kamu tuh carilah dari sisi Allah rezekinya. Jadi tidak usah begawe, ya. Dia cuma nak nunggu kalau Allah tuh cak kaum Nabi Musa turun makanan langsung dari langit, catering langit. Ya. Wa mukinun bi anal asbabal madiyah kullaha junudun biyadillah. Dan dia yakin sebab-sebab tadi merupakan tentara-tentara yang ada di dalam genggaman Allah. Fala anqati'u an masyaghilid dunya. Maka mulai saat ini aku akan sibuk bertakwa kepada Allah. Aku akan sibuk beribadah, baca Quran tiap hari, bibir tidak berhenti bertasbih dan beristighfar, ya. Dan aku akan lepas diri dari apa? Dari urusan-urusan jual beli untuk mencari rezeki. Ila ibadatillahi azza wa jalla. Menuju ibadah kepada Allah. Kira-kira ini benar apa tidak? Hah? Tidak ditanya di ujian enggak, ya? Dan tidak dinilai harian. Apa kata Dr. Muhammad Ramadan Budi? Fahadha ghalatun kabirun wa khatirun fi mizanid din wa syar'i. Sungguh ini adalah keinginan yang sangat salah, dan ini bahaya yang sangat besar dalam urusan agama dan syariatnya. Apa nasib bini seseorang, apa nasib anak seseorang kalau semua orang berpikir tidak mau ada sebab-sebab yang dia lakukan, padahal Allah sedang memerintahkannya untuk melakukan apa? Sebab. Maka disebut apa? Ya, itu satu. Contoh yang kedua, biar kita paham lagi. Rajulun dzu usratin wa aulad. Seseorang punya keluarga dan anak-anak. Keluarga itu bukan cuma istri baik, ipar, bertuo, apa lagi? Kakak, apa lagi? Macam-macam lah namanya keluarga. Anak-anak, ponaan, ya. Dan orang berkeluarga itu pasti punya apa? Tetangga. Yashtaghilu fis suq, dia begawe di pasar, begawe di kantor. Walakinnahu indama ya'ti ila dar, ketika dia nyampe ke rumah, yattajihu ra'san ila zawaya. Tujuannya dekat lain apa? Di salah satu pojokan bagian rumahnya, di situ rumahnya dibangunin mihrab. Dia sengaja naruh situ ada Quran, ada tasbih. Untuk apa? Yang dia siapkan untuk ibadah di rumahnya. Duna an yaltafita yumnatan wala yusratan, dengan tanpa melihat kiri dan kanan. Jadi masuk rumah sekedar assalamualaikum, langsung menuju pojokan rumahnya tadi yang sudah disiapkan untuk apa tadi? Untuk dia sujud kepada Allah, ya, segala macam. Fayuqbilu al-Quran, langsung buka Quran, dia baca. Awiyatihu jal kurbah, atau dia langsung menghadap kiblat tanpa lagi nengok ada dulu ada apa, langsung sholat sunnah, dan tanpa dia harus apa berbasa-basi, apa berkasih sayang dengan istrinya. Apa kabar? Masa apa hari ini? Gimana gawian rumah? Gimana tangannya? Ngapa kasar begini? Ya? Apa coba ayah cicip dulu makanannya? Wah, tanpa ayu basita, tanpa harus berperilaku baik dengan istrinya. Ya? Yang padahal istrinya nunggu dari pagi sampai sore, nunggu dia balik.
Begitu juga dengan anak-anaknya. Apa kata Dr. Muhammad Ramadan Buti? Fahiya qillatu adabin minka ma Allah. Sifat seperti ini adalah sifat kurang ajar. Nah, inilah ciri-ciri wong yang Ustadz Lutuhar, ya apa? Dia kepengen bebas dari apa? Sebab-sebab, ya, padahal Allah memerintahkannya untuk apa? Melakukan sebab-sebab. Aku nanya, baik sama istri itu perintah Allah bukan? Mendidik anak, berkasih sayang dengan anak, perintah Allah bukan? Menebarkan senyum kepada orang lain itu perintah Allah bukan? Ya? Coba lihat, perintah Allah. Nah, dia kepengen bebas dari hal-hal yang ini, mencari nafkah untuk istri itu perintah Allah bukan? Perintah Allah. Bahkan dalam hadis, dalam sebuah hadis yang tertulis dalam kitab Uqudul Lujan, ayyuma rajulin, siapapun laki-laki, tazawwaja imra'atan, menikah dengan seorang perempuan, wala yu'ti haqqaha, kemudian tidak memberikan hak keluarganya atau istrinya, fahuwa zanin, sungguh dia telah berzina. Tuh. Saya nyari hadis ini karena pernah dengar ceramah seorang ustadz, akhirnya aku dapat dalam kitab Uqudul Lujain. Orang punya istri kayak hak istrinya tidak dikasih, ya, maka sungguh orang ini dengan berzinanya, dengan apa, menikahnya, dia dapat hukuman apa namanya, zina. Tapi ulama mengatakan tidak sesadis ini maknanya, berdosa. Tapi kalau nengok lafaz Nabi ini, tinggi ini dosanya, dianggap apa? Berzina. Masya Allah. Ya. Nah, kaum muslimin jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah, ini dua contoh. Contohnya banyak. Kata Dr. Muhammad Ramadan Buti, qis ala mithali rabbil usrah. Buat kiasan atas cerita ini tadi. Ya. Cerita tadi. Seseorang suami, seorang ayah kepada anak-anaknya. Ya. Pada apa? Pada manusia-manusia yang Allah inginkan dia melaksanakan sebab, tapi dia tidak mau melaksanakan sebab. Tidak mau melaksanakan sebab. Contohnya apa? Ada ulama yang dia hanya, ya Allah, hidayah kan milikmu, jadi aku duduk di rumah saja, tak perlu berdakwah-dakwah. Ya, tuh, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, dia tinggalkan. Ya, padahal kalau kita baca dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, kita baca dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, al-amru bil ma'ruf ini wajib, ada 3 tingkatan. Pertama, at-ta'rif. Anak kita belum sholat, dikasih tahu tentang kewajiban sholat, ya kan? Dikasih tahu bagaimana orang yang tidak sholat itu masuk neraka. Masih tidak bisa dinasihati dengan baik, kasih al-wa'adhu, yang nasihat yang agak sedikit apa? Keras sama anak tadi. Sampai Nabi bilang apa? Kalau umur 10 tahun anak tuh dipukul kalau tidak sholat. Nah, mana yang 60 tahun? Emang Rosik lebih sadis dari Nabi. Ini ada anak-anak umur 60. Nah, ketika seorang ayah, Adam lah, tak perlu diajari budak itu, dia ngerti dewe. Ini namanya kategori orang yang kepengen tajrid, tidak kepengen melaksanakan apa? Sebab-sebab yang Allah perintahkan. Maka orang seperti ini sebenarnya dia bukan ibadah, tapi minasyahwatil khafiyah. Ada syahwat yang tersembunyi yang diinginkan dalam hatinya. Apa Ustaz makna syahwat al-khafiyah? Kita akan dengarkan penjelasan dari Syekh Syihabuddin Abil Abbas Ahmad Zaruq. Ini ulama yang meninggal dunia tahun 899. Berapa ratus tahun jauh dari kita? Kita 1443. Ini wafatnya 899 Hijriah. Ya. Kalau Dr. Muhammad Ramadan Buti meninggalnya 2013. Tuh. Kalau aku baca syarah ini, tidak baca Dr. Muhammad Ramadan Buti, susah juga ngasih contoh. Maka contoh yang mudah saya ambil dari apa? Kitab Dr. Muhammad Ramadan Buti, lalu penjelasan lebih mendalamnya ngambil dari kitab ini. Jadi kalau ada orang yang kepengen bebas dari sebab yang Allah perintahkan kepada dirinya, itu tergolong orang yang ghalat. Ghalatnya apa?
minasyahwatil khafiyah. Secara zahir benar dia tuh. Benar dia tuh. Sudahlah, kita kembalikan saja kepada Allah. Kan Allah Maha Kuasa. Ya, seperti ada kawannya Ustaz Soekarno. Ngapa agama Allah tuh nak ditolong? Wah, ya kan? Allah kan Maha Kuat. Kita ini nolong Allah. Sama saja kita tuh menghina Allah. Wah, omongannya nampaknya apa? Benar. Mulai yang di belakang ngangguk-ngangguk tuh ya. Tuh. Allah kan Maha Rezeki. Kita duduk baik di sini bakal dapat rezeki. Masya Allah. Hah? Cak siapa? Cak Pak Ari. Ya. Nah, sebelum saya ngasih contoh bagaimana sikap Sayyidina Ali, bagaimana sikap Imam Ahmad, bagaimana sikap Sayyidina Umar tentang orang-orang seperti ini, kita simak dulu penjelasannya Syekh Syihabuddin Abdul Abbas Ahmad Zarruq. Sekarang kita tengok dulu, apa sih syahwat itu? Tadi kan syahwat itu sesuatu hal yang kepengen orang itu nyari senang. Ada 3 aujuh kata beliau orang yang bernilai syahwat. Apa? Ma fiha minar raha an kabdil asbab. Wong yang ndak galak melaksanakan tadi kepengen santai. Ndak galak pening kepalanya, ndak galak capek. Gitu loh. Ndak galak capek gitu loh. Kepengen apa? Kepengen bebas dari apa? Kesulitan. Jadi itu ciri-ciri syahwat itu apa? Kepengen lemak. Kalau bahasa Palembangnya, wong ini nak lemak, nak dapat loka tapi nak lemak. Nah itulah wong kita tuh. Mak mano caronyo dapat loka tapi lemak. Ya, ini memang madhabnya Pak Zul nih. Ya, madhab Pak Zul asli. Ya, tuh. Nak dapat loka yang lemah. Ini terjemahan bahasa kita, tapi artinya apa? Ma fiha minar rohah. Karena apa? Syahwat itu tentu mencari sesuatu hal yang sifatnya rohah, tenang, daktik masalah. Karena yang namanya nyari rezeki ada masalah dah. Ada masalah. Amar ma'ruf nahi mungkar ada masalah dah. Ada masalah. Berdakwah ada masalah dah. Berdakwah ada masalah. Jangankan dakwah, urusan mencari rezeki baik ada masalah. Gitu loh. Kita nasihatin istri baik, lo kata dapat jatah aduh. Ayo benar deh, banyak gua nasihat nih. Dan malam ini tidak jadi. Wah, aja Mang Rosiknya lah kadang-kadang ngamalin omongan Pak Amin ini lagi jadi gawe. Padahal malamnya nak begawe. Ada resiko. Makanya uji padi itu lah ngecik kepala diam be. Nah, yang ngecik kepala ini nih diam be, ngecik kepala ini, inilah iradatu kata jerit tadi itu. Ya, Masya Allah. Ya, didik anak belagu dengan bini. Dimlah bangun dia subuh. Hari Minggu ini libur. Nah, dengar ada yang seperti ini, mulai besok dem. Aku serahkan sama Allah. Ya. Aku serahkan sama Allah. Ini tadi mazhab Pak Zul nih. Mak mano anak tuh soleh, dia tidak buat apa-apa. Aku bangga dengan anakku soleh tanpa kuajari. Wah, ya, ini mantap. Mungkin anaknya ketemu dengan Nabi Khidir, langsung dididik dengan Nabi Khidir. Lanjut. Istisyarul maziyah bitajrid. Pengen bangga-banggaan, tengok nah, aku dapat rezeki be dengan tanpa harus begawi. Memang dokter, rezeki yang paling afdol itu adalah apa? Sesuatu hal yang tidak diperkirakan, karena itu tingkatan takwa yang paling tinggi. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, tapi ingat, ya, ada orang-orang yang kepengen maziyah saja, kepengen dapat apa? Merasa bangga-bangga saja. Itu minasyahwa itu. Minasyahwa. Padahal Sayyidina Ali tidak seperti itu. Nanti kita lihat, ya. Yang ketiga, ma yasqutu bisababihi minal ahkamil al-muta'alliqah bil asbab. Kepengen lepas dari urusan yang terkait dengan sebab tadi. Karena yang terkait dengan urusan sebab, nyari duit kan harus yang halal. Betul lah kira-kira. Didik anak, didik istri, tentu harus apa? Satu, tidak pacak langsung marah-marah. Ada hukum-hukumnya. Yang tadi 3 tingkatan. At-ta'rif,
wal wa'zu bil ghalil. Baru yang terakhir apa? Ya. Turun tangan dalam rangka apa? Membongkar kemungkaran. Nah, yang nomor 3 ini tentu tidak sembarangan posisi. Kita tuh paling tidak sekarang nomor 2 tadi. 2 nomor tadi. Bukan 2 nomor togel, 2 nomor tingkatan tadi. Nah, ya, aduh, abis ini ada nacanya nomor 2 nih, bagus nih. Ini yang kacau ini, karena wong togel tuh asal nengok nomor pade. Apalagi nomor yang disebut-sebut salah. Nah, inilah nomor paling pade. Nah, apa tadi? Tingkatan tadi. Kita at-ta'rif mengenalkan tentang pahala, kehebatan ibadah ini sama apa? Nerakanya. Baru tadi apa? Al-wa'dhu bil ghalil, menasihati dengan kencang. Gitu. Ya, sampai seperti apa? Kamu kalau tidak nurut, sudah, kita pisah kamar malam ini, ngomong sama istri. Tapi aku yakin ini agak rugi gitu. Betul, Pak Zul? Ya bener lah, ya. Nih, kepengen tidak mau capek dengan apa? Hal-hal yang terkait dengan hukum. Nah, di mana letak syahwat khafiyahnya? Tadi kan syahwatnya tuh pengen lemak, pengen apa? Mendapatkan sebuah kebanggaan, pengen lepas dari hukum-hukum yang terkait dengan apa? Dengan sebab-sebab. Ya, seperti mengalirlah. Kalau kita nak melaporkan sesuatu ke pengadilan, kan ada yang harus dipenuhi. Betul tak kira-kira? Kita nak sholat, ada tak yang harus dipenuhi? Wudu, tutup aurat, cari kiblat. Itu contohnya. Itu yang terkait hukum-hukum yang terkait dengan apa, dokter? Sebab. Kepengen bisa bawa mobil, belajar dulu. Terus jangan lama minjam. Membelajar mobil minjam terus, ajur mobil wong. Banyak hukum-hukum yang terkait dengan sebab. Maaf ya, Pak Amin menjelaskannya dengan bahasa apa namanya? Yang mudah, ya, yang mudah. Nah, di mana letak syahwat khafiyahnya? Yang pertama, annat tajrid bi dharihi mu'lim. Dia menggambarkan seolah-olah apa? Seolah-olah melakukan sebab itu menyakitkan. Wa fi tayyihi ma dzukira minal mulaimat. Padahal itulah yang cocok buat dia. Kan seolah-olah apa? Seolah-olah kan kalau tidak begawi itu apa? Zuhud. Jauh dari dunia. Seolah-olah apa? Justru kami yang nganggur inilah yang lebih menyakitkan daripada cacak kamu yang begawi itu. Padahal dia tidak kalah capek. Itu maksudnya tuh. Nak nyari lemak uang ini nih. Nak nyari lemak. Dan ini ditutup dengan alasan nak soleh, dengan alasan apa? Nak takwa tadi. Dengan alasan itu. Maka jangan heran. Nabi kan pernah negur sahabat Nabi. Aku pengen puasa dan tidak buka. Aku pengen ibadah dan tidak nikah. Aku pengen bangun malam, tidak tidur. Kata Nabi, man atqakum. Kata Nabi, bini aku 9. Ya, sudah Pak Zul. Bukan 9-nya yang ditengok ini. Kaget 9-nya baik yang ditengok. Ya. Subhanallah. Ini akan menyentuh. Yang kedua, apa letak syahwat khafiyahnya? Anna zahirahu al-qasdu al-inqita'u lil haq. Zahirnya seolah-olah dia ini apa? Pengen lepas dari sebab untuk menuju yang lebih benar. Itu zahirnya. Maka dia sembunyi di balik hal itu. Wa batinuhu, padahal dalam batinnya apa? Mulahadhatul khalqi. Padahal dia itu kepengen dapat makhluk Allah yang lain. Apa makhluk Allah yang lain? Nak santai tadi. Dak galak capek ngurusin istri. Ya, dak galak capek ngurusin apa? Anak. Dak galak capek bermuasyarah dengan tetangga. Dak galak lelah dengan perkara-perkara yang memang harus kita lakukan. Gitu. Kita kan sebagai manusia kalau ketemu orang, assalamualaikum. Ini dak. Aku fokus. Hatiku hanya untuk Allah saja. Kamu ini makhluk. Aku ini berhubungan dengan kamu, dia kata bunuhnya kamu. Wah. Ini tidak benar. Ini syahwat khafiyahnya kata beliau. Ya. La min jihati ra'iyatis sabab qati'an. Dia bukan melihat seseorang itu
sebab itu putus dari dirinya, enggak. Tapi dia sendiri yang tidak galak melakukan sebab. Ada dua, dokter. Ada yang memang sebab itu dilepaskan oleh Allah dari kita. Ada yang memang dia lari dari sebab. Intinya lari dari tanggung jawab. Gitu. Kan gini posisinya, ini biar jelas. Ada kita ini punya tanggung jawab. Kita makan bakso, kan tanggung jawabnya apa? Bayar. Ya tak? Tahu-tahu pas kita makan bakso, pas nak bayar, Pak, sudah ada yang bayari. Nah, itu berarti bukan kita lari dari sebab, tapi sebab itu sendiri lari dari kita. Kamu nak kepengen yang mana? Kepengen kan yang saya itu kan? Beli mobil ada yang bayar. Seperti guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, kalau beliau mengaku saya sebagai muridnya, ya, karena pernah belajar dengan beliau. Beliau ketika satu kali kecelakaan, mobilnya rusak. Balik-balik dokter, Land Cruiser beliau yang kecelakaan tadi, sudah ada Land Cruiser baru di depan rumahnya. Oh kan, enaknya kan? Enaknya kan? Memang kan, woi rasanya, tapi ini bukan berarti beliau lari dari sebab nak beli mobil baru lagi, bukan. Tapi memang sebab itu sendiri lari dari sama? Lari dari beliau. Nah, dia itu kepengen cak itu, tapi lain modelnya. Dia bukan kepengen sebab itu putus dari dia, tapi pengen dia dewek yang nak putus dari sebab. Ya. Nah, baru yang ketiga, apa letak syahwat khafiyahnya? Anna zahiraha ittiba'un lil muradi syar'an wa batinuha mukhalifatul irada fi dzalika. Nampak-nampaknya dia ikut syariat, tapi batinnya justru dia tuh kebalikan. Kenapa? Bukankah tadi saya sebutkan, baik dengan istri, dengan anak, dengan dulur, itu bagian dari kebaikan. Ya. Maka ada hal yang ditulis di sini, yang ada yang ditulis oleh beliau, ya. Tapi saya tidak rangkum di sini. Katakan sama orang seperti itu, kamu tuh di antara dua telapak tangan. Ini ada wajibnya, ini ada wajibnya. Ini orang sama seperti dengan orang yang, mohon maaf, habis buang air besar, nyuruh wong nyebok, padahal dia banyak nyebok. Ya, kepengen lepas tangan, padahal dia tuh di sisi dua hal. Ya, ini terkait dengan hubungannya dengan siapa? Allah. Ini terkait dengan hubungannya dengan siapa? Dengan manusia. Contoh lain bagaimana, dokter? Kepengen masuk surga, tapi dengan alasan ma'rifatullah, tidak galak sholat. Ini mazhab KAI. Aku kenapa tidak sholat? Ma'rifatullah. Nah, ini yang disebut tasawuf dhal. Ya, dibantah oleh ulama-ulama kita. Yang namanya yang beribadah kepada Allah itu tentu ada riyadhahnya, ada mujahadahnya. Ngambil wudhu itu bukan mudah, ngambil wudhu itu. Sampai-sampai Nabi bersabda, idza tawadda'al 'abdu, kalau seorang hamba berwudhu, famat madha, kemudian dia kumur-kumur, kharajat khatayahu min fammihi, keluar dosa-dosa dari mulutnya. Begitu juga ketika dia istinsyar, keluar dosa-dosa dari hidungnya. Tuh. Ketika dia berusap, keluar dosa-dosa dari mana? Dari mukanya sampai dari selipan mata ini. Ya. Ketika dia basuh tangan, keluar dosa-dosa dari mana? Dari tangan. Ngusap kepala, itu baca hadis, ada hadisnya. Ya. Itu Allah saking nak nyuruh kita apa tadi? Melakukan asbab. Gitu. Asbab ini diperintahkan oleh Allah. Ini kan ada hubungannya dengan hikmah yang pertama. Kita melakukan sebab-sebab itu karena perintah Allah, bukan untuk bergantung kepada sebab, tidak. Ya. Nah, ini orang ini nampaknya kepengen apa? Kepengen melakukan hal yang hak. Padahal sebaliknya orang ini. Sebaliknya. Fi wujudi dzalika, ya. Nah, ini makna syahwat yang khafiyah, orang yang kepengen bebas dari sebab, padahal Allah memerintahkannya sebab, sungguh itu minasyahwatil khafiyah.
Itu tuh syahwat kau, itu tuh kendak kau. Cuma kau tuh bersembunyi dari kendak kau. Jadi kalau kita punya dulur, kau nih ngapa sibuk di masjid ini? Sudahlah, aku serahkan rezeki kepada Allah. Ah, ini minasyahwatil khafiyah wong ini. Ini nunggu buku di masjid ini nih. Ya, ini wong nak lemak dewe ini nih. Ya, jangankan urusan apa? Rizki, Allah ada perintahnya. Dakwah ada prosesnya. Nyari rizki ada prosesnya. Masya Allah. Nah, saya akan ceritakan ba'dur riwayat anis salaf, beberapa riwayat dari salaf fi adami tajrid, mereka tidak membebaskan diri dari sebab inda iqamatillahi bil asbab, ketika Allah menetapkan apa? Sebab-sebab buat diri dia. Saya ambil riwayat-riwayat ini dari kitab Al-Manhajus Sawi. Cuma belum sempat saya tulis banyak ya, karena semalam nulisnya karena kita nak sahur pula jadi tidur dulu ya. Ini baru saya ambil 2 saja. Qila lil Imam Ahmad, ini dikatakan Imam Ahmad ya, bagi Imam Ahmad. Imam Ahmad itu ditanya, "Mata qulu fi man jalasa fi baiti aw masjidi?" Apa yang kau ucapkan bagi orang yang duduk baik di masjid atau di rumahnya baik? Dia galak nyari sebab tadi nak. Ya? Nak lemah dewek tadi. Apa yang kau katakan bagi orang yang nak duduk di masjid baik, di rumah baik, tak galak nyari sebab? Waqala, dan dia berkata, la a'malu syai'an hatta ya'tiyani rizki. Aku tak galak ngelakukan apa-apa sampai rezeki itu datang dewek ke aku. Wah, ini wali nian, ini Mang Israfil ini. Ya. Ketinggalan dari wajahnya itu gawian dia yang model-model main ini ya. Faqala al-Imam Ahmad, lalu Imam Ahmad bin Hanbal berkata apa? Hadza rajulun lam yasma'il ilma. Ini wong yang tidak pernah belajar. Ciri wong yang belajar agamanya itu apa? Ngintip-ngintip. Ini orang yang tidak belajar ini nih. Ya. Amma sami'a. Tidakkah dia mendengar omongan Allah? Apa itu ucapan Nabi? Amma sami'a qaulan Nabi SAW, innallaha ja'ala rizqi tahta dhilli ramhi. Sesungguhnya Allah menjadikan rizkiku di bawah tombakku. Tuh. Nabi baik disuruh nyari sebab untuk dapat rizki. Nah, bayangkanlah. Wakana, Nabi begawi kok. Pedagang Nabi. Kata siapa Nabi itu miskin? Tidak, Nabi itu habis hartanya untuk dakwah. Kaya Nabi itu. Wa kana ashabu Rasulillah SAW yattajiruna fil barri wal bahri. Sahabat-sahabat Nabi, kata Imam Ahmad, berdagang di darat, di lautan, berdagang dia. Wa ya'maluna fi nakhlihim wal qudwati bihim. Dan mereka tuh bekerja. Nanam apa? Apa yang di Arab tuh? Kurma. Nah, inilah contoh kita. Jangan nyontohin yang tadi itu, yang nak duduk di masjid baik, biarlah rezeki datang dewe. Nah, tengok Sayyidina Ali. Terserah, ini Ali bin Abi Thalib ya, bukan Ali tetangga kamu tuh, bukan. An Ali radhiyallahu, ada Ali di kita Mang Rosik. Ada ya. Ali, oh ya Mang Ali Koda. Ini Ali bin Abi Thalib. Bukan Ali tetangga kamu tuh, bukan. Ya. Yang nak di masjid bae itu. Apa kata beliau? Ju'tu marratan ju'an syadidan. Aku satu hari lapar nian. Fa kharajtu, lalu aku keluar li talabil amal, nyari gawean. Sayyidina Ali nyari gawean. Bukan fi awalil Madinah, di dalam kota Madinah. Fa idza bimra'atin. Nah, dia nemu seorang wanita qad jama'at madaran, dia punya kumpulan tanah kering. Fa dhanantuha turidu ballaha. Dan perempuan ini aku rasa kepengen membasahkan apa? Tanahnya tadi untuk dijadikan apa? Bata segala macam ya. Kullu dhanubin, setiap satu embernya dihargai 1 kurma. 1 kurma, 1 ember, 1 kurma. Ya Allah. Ya. Ini kira-kira mahal apa murah, Pak Soekarno? Hah? Ayolah kamu yang galak berdagang. 1 ember Mang Razik dihitung berapa? 1 kurma, Masya Allah. Ya, famadatu 16 dhanuban. 16 dhanuban.
kemudian aku memanjangkan, maksudnya memanjangkan pekerjaan sampai sebanyak 16 ember. Hatta majalat yadaya, sampai tangan aku terkelupas. Apa menggalak nyangkul itu apa namanya? Kapalan ya? Melepuh, bukan kapalan. Kalau kapalan tuh lain, lah ahlinian berarti kan. Nah, cek kita nih kapalan pengangguran. Ya, lah ahlinian pokoknya. Summa ataituha, kemudian aku laporan sama beliau. Fa'addat, lalu ibu ini perempuan tadi ngitung, aku cuma dapat apa? 16 kurma. Fa'ataitun nabi, lalu aku datang ke nabi, fa'akhbartuhu. Lalu aku mengabarkan kepadanya siapa? Kepada nabi, fa'akala ma'ahu, kemudian aku makan bersama nabi. Nah, ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sedikit selesaikan materi ini, yang bagian duanya besok karena kita ada hari Selasa. Ya, kata Imam Ibnu Athaillah, "Wallazi yaqtadihi al-haqqu minka an tamkutha haitsu aqamaka hatta yakuna al-haqqu ta'ala huwallazi yatawalla ikhrajaka kama tawalla idkhalaka." Kata Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab Tanwir, ada kitabnya yang lain namanya kitab Tanwir. Dan ini bersesuaian dengan apa yang beliau sampaikan dengan ringkas. Yang diinginkan oleh Allah darimu itu apa? Kamu harus tetap terus melakukan sebab yang Allah inginkan kamu lakukan sampai Allah menarik sebab itu dari kamu. Seperti halnya Allah meletakkan sebab itu untuk kamu. Seperti Sayyidah Maryam punya anak tanpa sebab. Nah, zaman sekarang banyak yang nak cari Sayyidah Maryam. Ya, Sayyidah Maryam punya anak tanpa sebab. Nabi Adam lahir tanpa sebab. Itu contoh tanpa sebab. Makanya kata beliau, selagi sebab itu masih diperintahkan oleh Allah kepada kita, berarti kita tidak boleh lepas dari sebab. Hatta apa? Kama walladzi yatawalla ikhrajaka kama tawalla idkhalaka. Walaysa bukan masalah. Bukan urusan kalau ente mau meninggalkan sebab, tapi biarkanlah sebab itu nanti meninggalkan dirimu sendiri. Ada waktunya nanti. Urusan dunia, ketika seseorang sudah bisa memanage perusahaannya, satu saat dia tidak ada lagi duduk di kantor. Gawiannya apa? Keliling. Aku ledak ngantor lagi, ledak gawi lagi. Kenapa? Lado yang gawi ke. Itu baru urusan dunia. Betul kan dokter? Ada kan, ada tingkat perusahaan tuh kan Mang Rosik, yang dia apa? Tidak pegawai lagi, karena investasinya apa? Muter dewek. Tapi sebelum investasi kita muter dewek, jangan cakiwan. Motor nih biar berjalan dewek. Karena ngojek pakai ilmu, biarlah motor ini nanti dia berjalan sendiri menjadi penumpang. Nah ini, ayo kak masuk rumah sakit jiwa ini ujungnya muda model main ya. Ini kata Al Imam Ibnu Athaillah. Nah, inilah nasihat pertama yang dimaksud dapat tadi, iradatuka atajrid ma'iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Keinginanmu untuk lepas dari sebab-sebab yang Allah perintahkan kepadamu untuk melakukan sebab, itu sebenarnya syahwat yang tersembunyi saja. Makanya yang perlu kita sadari, selagi Allah kepengen kita melakukan sebab, ya sudah, lakukan sebab itu. Apalagi kita tahu sebab-sebab itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, selagi sebab-sebab itu buktinya Nabi. Pernah kan Sayyidah Aisyah nanya sama Nabi, ya Rasulullah, saya ceritakan di sini. Kamu ini kan sudah dipastikan oleh Allah masuk surga. Lah sudah dipastikan dosa diampuni, mampu masih sholat sampai kaki terbengkak-bengkak ini. Ana aku abdan syakura. Bukankah aku menjadi hamba Allah yang. Nah, Nabi yang sadar masuk surga sudah pasti, tidak lepas dari sebab-sebab. Ngapa laju wong papiliun nih cakiawan galau gitu loh, seolah-olah aku masuk surga tanpa sebab lagi, karena Allah nengok rakyatku sudah tahu aku ahli surga. Apalagi pakai gini, sudahlah, pakai ilmu pula. Kalau kami ditakdirkan oleh Allah, nah ini lain ini, karena yang ditengok oleh Allah tuh ketika kita taat melaksanakan sebab itu, hasilnya urusan siapa? Allah. Takdir itu dimana kita ada di ujungnya, bukan di awal. Makanya ada orang bertanya sama Habib Ali Al-Jufri, ya Habib, ya
Kami kan kalau dapat rezeki kan tergantung Allah nak nganjuk atau tidak. Ya sudah, kalau begitu kami dari awal tidak usah nyari rezeki. Ya kan? Kamu tahu itu kapan? Waktu kita tuh bakal dapat rezeki atau tidak, dari awal tahu tidak kita? Tidak tahu. Sekarang saya tanya, Nabi Musa ketika disuruh melemparkan apa? Tongkat ke laut, tahu tidak Nabi Musa kalau laut itu bakal terbelah? Tidak tahu. Waktu Allah nyuruh Nabi Musa ke laut, tahu tidak Nabi Musa kalau Allah nak menyelamatkan Nabi Musa? Mungkin pikiran kita kalau jadi umat Nabi Musa, alang kelolo Nabi Musa, ngapa lari ke laut? Jalan buntu yo. Tapi kan Nabi Musa taat kan, disuruh ke laut. Waktu disuruh melemparkan tongkat, tahu tidak kalau lautan ini bakal belah? Mungkin pikiran Nabi Musa, apa jadi kapal, apa jadi jalan tol laut. Jangan kesana-sana, ini contoh baik. Zaman Nabi Musa yang ada tol laut itu, ya kan? Tuh, apa cak mano? Nah, tidak tahu Nabi Musa tuh, tidak tahu nih Bang Rozik. Bukanlah dikasih kabar. Pokoknya suruh nyari laut, cari laut, dilempar. Oh ini kehendak Allah nih. Itu. Kita ini tidak tahu. Kita mendidik anak itu tidak tahu ujungnya. Diperintah oleh Allah didik anak. Lalu baru kita berdoa kepada Allah. Aku tunjukkan ayat Allah. Kita baca sama-sama kalau hafal. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Nabi itu merasa khawatir kalau kita ini berdosa. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu sangat menjaga umatnya. Ya, wabil mu'minina raufur rahim. Nabi itu sangat sayang, sangat cinta dengan orang-orang yang beriman. Fa in tawallau. Nah, ini ujungnya nih. Fa in tawallau. Kalau mereka tidak galak nurut, faqul hasbiyallah. Katakan hasbiyallah, cukuplah bagiku. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu. Tiada Tuhan selain Allah dan kepadanya aku bertawakal. Ujungnya baru bertawakal, sebelumnya 3 langkah, dokter. Azizun dulu, merasa khawatir dulu. Tengok Nabi itu saking khawatirnya. Dinasehati, ditegur. Harisun, dijago, didoai terus. Bil mu'minina raufur rahim. Disampaikan dengan kasih sayang. Ya, Nabi juga pernah agak sedikit memerah wajahnya karena ada sahabat yang tidak galak nurut. Aduh. Gitu loh. Sampai Nabi mengancam, siapa yang tidak galak sholat berjamaah, kaget kubakarnya rumahnya. Untungnya ini tidak wajib, bangsa wajib habis papiliun. Ya, Bang Rosik jadi ketua amal kematian, tugasnya membakar rumah baik. Nabi yang merintahkan. Inilah kalau orang tidak paham hadis. Ini saking Nabi itu saking peduli dengan berjamaah, bukan disuruh bakar. Ya, kalau hadis ini diamalkan dokter, rumah dokter dibakar oleh Soekarno. Untung hadis ini bukan maksudnya hadis perintah, bukan. Bang, so hadis ini hadis perintah. Wah, tidak berhenti damkar. Ya, masya Allah, ya. Mohon maaf, inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas penjelasan yang muyasar, yang ringan-ringan, ya. Yang mungkin saya tidak sekaliber Syekh Ahmad Zaruk, yang tidak sekaliber Muhammad Ramadan Buti, tapi saya baca 2 buku ini, mudah-mudahan kita secara ringkas memahami apa yang dimaksud oleh Imam Ibnu Athaillah, ya. Maka oleh karena itu ringkasnya, selagi Allah nyuruh kita melakukan sebab, lakukan. Sampai kapan? Sebab itu sendiri nanti pergi dari diri kita. Baik terkait dengan urusan ibadah mahdhah ataupun terkait dengan urusan apa? Ibadah kita bainan nas. Teruslah senyum, karena senyum itu mengundang cintanya Allah buat kita. Jangan tinggalin senyum. Aku senang senyum Allah baik. Jangan mak itu. Dan tetap buang angin, karena buang angin itu mengurangi berat badan. Jangan termasuk makruh, buang angin, nahan-nahan itu makruh. Itu semua sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah. Jangan mulai dari ini, udah galak kentut lagi. Kenapa? Bahaya kalau kentut itu. Nah, itu semua sebab-sebab dari Allah. Tetap makan, ya.
Ya, tetap makan. Urusan makan ini, kata guru kami Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, ketika orang lagi seneng berbuka ini, banyak makan-makan, jangan kamu tolak. Kenapa? Bahagianya mereka dengan makanan tadi itu tanda bahagianya mereka dengan nikmat Allah. Tapi ingat, madama lam yaktasib muharramah, selagi tidak melakukan hal yang haram. Ciri yang haram itu apa? Berlebih-lebih sampai terbuang. Ini wah Pak Zul kan cocok ini dengan aku. Pak Zul ngomong dengan Pak Ari cocok ini. Makanya kita makan banyak-banyak. Tapi jangan terbuang ya. Demikianlah kajian kita. Yang pasti kita jangan sibuk menilai apa yang ada pada diri orang. Kita sibuklah menilai apa yang pada diri kita. Insya Allah semuanya dalam kondisi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti kita tarawih ini, kita jangan sibuk nilai wong yang di luar masjid. Biarlah Allah yang menilai mereka langsung. Kenapa? Jangan habiskan pahala kita hanya untuk menilai mereka. Tapi apa? Biarlah kita minta kepada Allah untuk menilai diri kita sendiri. Ini saja. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, jaga hati kami, jaga pikiran kami yang akan merusak hubungan kami kepadamu ya Allah. Kalau memang ada ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni, karena kami adalah hamba-Mu yang penuh dengan dosa, tak lepas daripada bisikan syaitan ya Allah. Kami minta kepadamu ya Allah, kalau ada rasa ketidakikhlasan dalam berdakwah, dalam belajar, dalam mencari rezeki, dalam melaksanakan perintahmu, cabut ketidakikhlasan itu ya Allah. Bimbing kami sampai kami nanti di hadapanmu, akhir hidup kami dengan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, selamatkan kami dari tipu daya dunia ya Allah. Mantapkan pada pandangan kami tentang apa? Tentang kemuliaan-Mu dan kemuliaan semua yang Kau janjikan di akhirat nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.